Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amal Nailah, dosen program studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Regional, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada semester ganjil bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Dan mata kuliah Ekonomi Regional ini saya akan paparkan dengan outline. Yang pertama, saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan terakhir rekaman video proses pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini membahas aplikasi berbagai teori ekonomi dan model analisis regional science untuk mengkaji perilaku ekonomi sektoral dan atau wilayah yang berlandaskan konsep keruangan atau spasial hingga diperoleh pemahaman mengenai ekonomi keruangan atau spasial ekonomi. Penyelenggaraan mata kuliah ini diawali dengan memberikan definisi region dan dasar-dasar teori lokasi, struktur ekonomi dan pendapatan regional, teori pertumbuhan ekonomi regional, teori aglomerasi, basis ekonomi, model-model interaksi keruangan yang menjelaskan hubungan antara wilayah termasuk di dalamnya antara kota dan pedesaan di suatu region, kemudian fenomena disparitas regional, struktur ruang regional atau central place theory, growth pool teori, serta alokasi investasi interregional. Regional theory is the explanation of economic behavior in space. Regional economics is the study of man's economic behavior in space in a spatial setting. Regional economic processes and structure in subsystem of the national economic by Horst Siebert. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa yang menyelesaikan mata kuliah ini mampu mengaplikasikan berbagai model analisis mikro maupun makro dengan dasar teori lokasi untuk menganalisis perilaku ekonomi sektoral dan atau region dalam dimensi keruangan atau spasial. Kemudian materi pembelajaran yang akan diberikan pada 14 pertemuan. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi regional. Yang kedua adalah definisi dan pengenalan permasalahan ekonomi, baik intraregional maupun interregional. Kemudian teori lokasi termasuk di dalamnya industrial location atau lokasi industri sebagai pondasi ekonomi regional. Analisis konsep region dalam hierarki ekonomi spasial juga akan diberikan di pertemuan berikutnya. Setelah itu, teori basis ekonomi dan multiplier regional, aglomerasi ekonomi, model mobilitas faktor produksi interregional atau interregional comparative advantage dan factors mobility. Analisis hubungan antar region, spatial interaction analysis yang di dalamnya juga akan dijelaskan hubungan antara kota dan hinterlandnya. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi regional, metode analisis ketimpangan pembangunan antar wilayah, growth pool teori, dan terakhir akan diberikan materi interregional investment. Beberapa referensi yang disarankan digunakan oleh mahasiswa untuk mata kuliah ekonomi regional ini dan yang utama kita sarankan menggunakan buku dari Edward E. Merry, Regional and Urban Economics and Economic Development, kemudian juga dari Hoover, Edgar, and Frank Giaratani 99, An Introduction to Regional Economics. Kemudian untuk referensi dari bahasa Indonesia ada Safrizal dengan buku Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, juga buku karangan Tarigan Robinson 2005 yang berjudul Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Kemudian dalam pembelajaran kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode delivery, yaitu dosen memaparkan materi, kemudian mahasiswa mendengarkan, menulis, bertanya dalam diskusi setelahnya. Kemudian juga ada metode yang kedua yaitu small group discussion atau SGD,
Di situ mahasiswa membentuk kelompok kecil, kemudian memilih bahan diskusi dan mempresentasikan paper, dan kemudian mendiskusikannya di depan kelas. Yang berikutnya ada metode discovery learning atau DL. Mahasiswa diharapkan mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan. Dan berikutnya ada contextual instruction, yaitu mahasiswa mampu membahas sebuah konsep teori dan mengkaitkannya dengan empirical atau situasi nyata. Dan kemudian berikutnya melakukan studi lapangan atau terjun ke dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori. Dan di mata kuliah ini kita menggunakan sistem penilaian. Ada beberapa tugas struktural dan tugas mandiri. Tugas mandiri adalah tugas yang kemudian dikelola oleh mahasiswa sendiri. Biasanya di akhir mata kuliah atau di akhir pertemuan kita akan melakukan question and answer atau tanya jawab di dalam diskusi, dan biasanya saya akan melihat keaktifan mahasiswa di dalamnya, dan juga saya akan mereview bagaimana mahasiswa apakah bisa menyerap materi yang diajarkan pada hari tersebut. Dan untuk tugas struktural di mata kuliah ekonomi regional ini, mahasiswa diminta untuk mengaplikasikan teori yang didapatkan, kemudian menggunakan best practice dengan mereview dari jurnal, terutama jurnal-jurnal internasional. Dan di dalam komponen penilaian tugas struktural tadi akan ada kesesuaian topik yang ditugaskan, kami beri poin 25, ketepatan dalam mereview, PPT dan presentasi, karena setelah itu mahasiswa diminta untuk mempresentasikan performance-nya seperti apa, dan terakhir ketepatan waktu pengumpulan. Masing-masing 25 poin sehingga total 100 poin. Dan kemudian dalam satu mata kuliah ekonomi regional ini, mahasiswa mengumpulkan satu tugas tadi yang komponen penilaiannya sudah saya jelaskan, kemudian akan mendapatkan ujian tengah semester di pertemuan ke-8, setelah itu dilanjutkan 7 pertemuan berikutnya dan akan mendapatkan satu tugas besar dan diakhiri dengan ujian akhir. Masing-masing poin penilaian, tugas masing-masing 15% dan masing-masing ujian akan mendapatkan poin 35%. Kemudian seperti yang saya jelaskan di depan, untuk kepentingan PDD UKT PT ini, bidang pengajaran terutama, saya akan juga menampilkan rekaman video pengajaran. Selamat siang. Baik, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Mudah-mudahan sehat semua hari ini. Oke, kita ketemu lagi alhamdulillah hari ini. Dan hari ini Ibu seperti biasa kita akan belajar materi ekonomi regional. Betul ya? Kita telah belajar teori-teori yang menggunakan kerangka ekonomi makro ya dari sebuah region tanpa kemudian kita mempertimbangkan dimensi spasial ya sebelum-sebelumnya. Ingat ya pertemuan kemarin ya? Oke. Kemudian sebelumnya kita itu tidak menganggap jarak itu dianggap penting gitu. Nah, kali ini Ibu akan kemudian mempertimbangkan bahwa proximity, kedekatan, jarak itu penting. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah siap. Kemudian nanti pemberian materi kita akan akhiri dengan diskusi seperti biasa ya, kuis gitu. Jadi tolong nanti bisa aktif. Kemudian nanti yang aktif tentu akan mendapatkan poin tambahan. Oke, iya. Materi hari ini bicara core periphery models atau distance count, mempertimbangkan aspek jarak, gitu ya. Oke, untuk model ini sebetulnya kita akan menggambarkan hubungan antara core dan periphery gitu. Core ini apa? Core ini kan center gitu ya, atau inti. Nah, di dalam model ini kita akan menggambarkan hubungan sebetulnya inti yang kemudian diasosiasikan sebagai wilayah perkotaan gitu ya, dan periphery yang kita asosiasikan kalau Indonesia biasanya di wilayah pedesaan gitu atau hinterlandnya. Nah, kita akan melihat model hubungan tersebut. Baik, next slide ya.
Urban tadi core ini adalah urban area, kemudian peri-peri ini adalah pinggirannya, dan peri-peri ini kita bagi dua. Ada peri-urban, ada deep rural area. Peri-urban ini adalah yang masih dekat dengan urban area, dan deep rural ini adalah yang relatif jauh gitu ya dengan urban area. Kemudian di sini kita juga akan bicara bahwa pasar yang kompetitif itu selalu di city center gitu. Dan kemudian pasar yang kompetitif di city center itu akan menentukan harga produk itu kira-kira yang seperti apa. Yang memaksimalkan keuntungan ya. Keuntungan gitu, memaksimalkan profit gitu ya. Nah, gambar dari sini model land rent ini sebetulnya menjustifikasi lokasi dari aktivitas ekonomi yang berbeda berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada cost of transport untuk mentransport atau membawa produk tersebut ke city center atau ke pasar. Karena biasanya pasar berada di city center atau pusat kota gitu ya. Dan untuk menghitung land rent, sebetulnya seperti apa? Land rent itu adalah total revenue per satuan hektar misalnya ya, kemudian dikurangi PC adalah production cost, kemudian dikurangi lagi T kali D. T di sini adalah tambahan transport cost per unit distance. Jadi kita sudah mempertimbangkan aspek distance atau jarak, dan D itu adalah distance itu sendiri. Oke, kemudian di gambar ini ya, gambar ini menggambarkan fungsi biaya dan jarak. Teman-teman bisa melihat fungsi biaya dan jarak di sini mendetermines atau menentukan berapa sih banyak biaya sewa yang perusahaan itu mau menyewa, mengeluarkan gitu ya untuk lahan yang disewa di given distance atau jarak tertentu dari market center. Dan maksimum biaya sewa atas sebuah lahan itu akan berada di market center atau city center. Jadi kita akan lihat di sini. Di sini adalah jarak terjauh yang perusahaan itu mau menyewa lahannya, dan inline dengan panjang atau distance to the city dari lokasi perusahaan tersebut berada gitu ya. Dari city center menuju lokasi itu akan decline biaya sewanya. Nah, tetapi bagaimana dengan transport cost? Transport cost itu kebalikannya. Transport cost itu semakin jauh tentu akan semakin mahal ya, karena travel time-nya lebih lama ya, jarak tempuhnya lebih lama dan sebagainya. Oke, berikutnya ada bitrate function. Bitrate function ini apa sih teman-teman? Ada yang masih ingat? Fungsi biaya sewa dong, ya. Fungsi biaya sewa di sini menjelaskan ya, biaya sewa yang sebetulnya diilustrasikan di yang sebelumnya. Jadi ini masih berhubungan dengan fungsi biaya jarak tadi ya, atau cost distance. Bitrate ini diturunkan dari grafik yang tadi. Jadi bitrate ini adalah menjelaskan hubungan antara biaya sewa yang tadi saya jelaskan. Ini ilustrasinya adalah teman-teman, kalau dia menyewa di city center, dia akan kena biaya $50. Tetapi ketika dia di jarak mana dia maksimum akan menyewa, di jarak ini adalah harganya akan zero. Kenapa zero? Tadi kan sudah ada rumus ya. TR kita asumsikan misalnya TR ini adalah $100. $100, kemudian biaya transport per additional jaraknya adalah $1 per miles gitu ya. Kemudian harga sewa di city center adalah $50, maka kita akan TR minus tadi apa? Biaya produksi dikurangi additional cost dikalikan distance. Maka akan ketemu gitu ya, akan ketemu di jarak 50 miles ini adalah yang harga sewanya zero. Tetapi kalau di sini kan berarti jaraknya zero ya. Kalau jaraknya zero, dia akan kena sewa 50. Coba mungkin teman-teman bisa dengan hipotetikal, angka-angka hipotetis dimasukkan ke
rumus yang tadi. Itu akan ketemu seperti itu ya. Dan slope ini negatif. Slope ini negatif kenapa? Karena land rent gitu ya akan decline inline sepanjang distance-nya dari market city center. Itu karena apa? Karena transportation cost. Gitu. Jadi tetapi semakin jauh transportation cost-nya akan makin mahal. Oke, berikutnya cost distance function yang tadi sebetulnya. Ini kita akan ilustrasikan supaya teman-teman lebih memahaminya lebih clear ya. Kita ilustrasikan bahwa di sini hanya ada dua produk pertanian, lettuce and pumpkin. Nah, lettuce ini kedua produk pertanian ini kita asumsikan total revenue-nya sama per acre, per hektar, gitu ya. Nah, lettuce ini diasumsikan dia itu kan mudah rusak ya, mudah rusak gitu, gampang rusak, terus kemudian karena gampang rusak itu, maka transport cost-nya akan mahal. Dia perlu treatment tertentu kan. Nah, sedangkan pumpkin dia tidak mudah rusak gitu, bahkan dilempar aja masukin ke box nggak masalah gitu ya. Maka transport cost-nya tidak perlu treatment tertentu sehingga akan murah. Nah, sehingga untuk produk yang transport cost-nya mahal, dia akan berada mendekati city center. Ya, oke. Dan untuk produk yang transport cost-nya relatif murah, dia akan berada menjauhi city center. Nah, konsep seberapa jauhnya dia akan pertimbangkan dengan rumus tadi, gitu ya, untuk bit trend function tadi. Yang kemudian ditunjukkan ini adalah ilustrasi supaya teman-teman lebih jelas kalau kita asumsikan pumpkin dan lettuce ini mempunyai TR yang sama. Oke, berikutnya bit trend function. Yang tadi nih kita balik akan seperti ini bentuknya. Ya, bit trend function ini adalah di gambar ini sebetulnya menjelaskan fungsi biaya sewa gitu ya yang dihasilkan dari land use pattern. Maka lettuce ini akan berada di dekat city center yang hijau. Sedangkan pumpkin akan berada di area yang kuning, yang relatif lebih jauh. Karena tadi transport cost-nya murah, maka dia bisa berada jauh lebih jauh dari city center. It's okay karena transport cost-nya relatif murah. Kalau lettuce transport cost-nya mahal, treatment tertentu gitu ya, mungkin perlu kontainer yang berpendingin dan sebagainya gitu. Maka dia akan mendekati city center. Jadi itu. Kemudian berikutnya sebetulnya yang tadi itu land pattern itu akan kemudian yang kita kenal von Thunen concentric circle. Jadi yang tadi pattern tadi, ini misalnya city center, kemudian lettuce, kemudian produk dairy gitu ya, kemudian yang tidak terlalu mudah rusak, kemudian grain, dan terakhir adalah produk-produk yang sangat mudah untuk mengangkutnya. Dan di sini the resulting land use pattern implicitly, secara implisit mengasumsikan bahwa sebetulnya the goal atau tujuan hinterland ini adalah hanya untuk mensupply, menserving, menyediakan penyedia barang-barang untuk city center gitu. Nah, itu adalah asumsi yang digunakan oleh von Thunen pada concentric rings-nya. Jadi concentric rings by von Thunen itu mengasumsikan bahwa pinggiran, hinterland, periphery itu hanya penyedia sebetulnya untuk city center gitu ya. So the most perishable goods atau the most difficult to transport seperti lettuce tadi itu akan berada paling dekat dengan city center walaupun dia harus membayar biaya sewa yang mahal gitu. Daripada transport cost-nya yang jauh lebih mahal bisa jadi gitu ya. Kemudian land prices decline with the distance from the city. Jadi harga tanah itu akan turun tadi ya mengikuti kurva yang sebelumnya dijelaskan. Oke, nah di hubungan antara kota dan periphery itu sebelumnya ada von Thunen, yang kedua adalah sebetulnya ada product life cycle. Product life cycle ini apa? Ini argumen yang kemudian memberikan dia menjelaskan gitu ya hubungan atau kegunaan rural gitu, rural area ya. Tidak hanya providing goods for the city. Kalau tadi kan von Thunen menyatakan bahwa rural area atau periphery itu hanya menyediakan penyedia untuk urban area. Dan kemudian product life cycle ini teman-teman mungkin sudah pernah mengambil ekonomi internasional ya? Ya, Vernon ya. Ada pertama inovasi, ya kan?
Kemudian setelahnya ada transition atau maturity, setelah produknya mature, sudah bisa standardize, kemudian dia ada standardization stage. Jadi ada 3 stage gitu ya. Dan innovation stage akan berada di metropolitan center atau kota atau city center. Kemudian transition stage ini dia bisa untuk menurunkan biaya gitu ya. Bisa jadi kemudian firm ini akan geser ke suburb atau kecamatan atau ke area-area di dekat city center. Dan ketika barang itu sudah standardized, sudah terstandarisasi, dia bisa kemudian diproduce di rural area gitu. Jadi kenapa? Karena innovation itu masih butuh kerjasama dengan misalnya universitas besar, pusat riset, maka dia harus ada di metropolitan. Gitu ya. Kemudian kalau sudah transition atau maturity, mungkin dia masih punya hubungan dengan pusat penelitian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah product life cycle, ada technological determinism from product life cycle model. Jadi ini adalah yang dikatakan growth pulse, yang dikatakan sebelumnya product life cycle. Ini dia bilang bahwa inovasi itu dari metropolitan city center gitu. Kemudian baru dia akan move ke suburb kalau sudah mature, kemudian baru bisa ke rural kalau dia sudah standardized. Tapi ternyata klaim ini dibantah bahwa nggak semua inovasi itu muncul dari larger city gitu ya. Nggak semua ide itu mengalirnya hanya one way, hanya satu arah dari larger city ke yang lebih kecil. Gitu ya. Ini dibantah, kemudian muncul growth pulse model. Ya, growth pulse model di sini bisa naturally, bisa induce yang memang di plan gitu ya. Kemudian Perrox mengatakan bahwa growth pulse are not contiguous to their hinterland, nggak dekat dengan hinterlandnya. Kemudian Bodoville bilang bahwa growth pulse is urban center, growth spread over periphery. Growth pulse model ada memberikan bahwa ketika di pusat pertumbuhan itu berkembang, dia akan memberikan 2 efek ya. Efeknya ada spread effect, kemudian spread effect ini dikatakan spread atau menyebar jika growth at pole kemudian increases atau meningkatkan demand for goods and services produced at the hinterland. Dan kemudian spread ini bisa melalui pertumbuhan dan spread ini juga bisa melalui desentralisasi. Jadi desentralisasi seperti di Indonesia ya, artinya wewenang itu diberikan otonomi ke daerah-daerah gitu. Maka ini bisa menjadi memberikan efek menyebarkan pertumbuhan tidak hanya ada di city center saja. Berikutnya, tetapi gitu ya, perkembangan di growth pole itu bisa juga memberikan efek backwash. Backwash ini adalah contohnya di sini adalah employees ini dia dari hinterland itu justru mereka akan bermigrasi ke city center sehingga di rural ini akan kehilangan tenaga kerja yang potensial, tenaga kerja yang high skill dan sebagainya. Sehingga kalau backwash yang lebih besar netnya gitu ya, maka pertumbuhan di city center ini justru merugikan hinterlandnya atau rural atau sekitarnya. Karena ya tadi ya ada perpindahan, kemudian bisa jadi nih tenaga kerja. Nah ini nodal response terakhir adalah pekerja yang ada di rural ini belanjanya di kota, maka akan memberikan benefit ke kota. Baik, itu yang bisa saya berikan gitu ya hari ini. Saya yakin ada pertanyaan dari teman-teman dan kuis ini seperti biasa akan saya beri nilai tentu ya yang aktif ya. Silahkan. Coba saya ingin tahu Mas yang duduk belakang. Saya ingin tahu apa sih sebetulnya spread effect dan apa bedanya dengan backwash effect? Nama saya Gustinanda. Menurut pengetahuan saya itu, spread effect terjadi ketika pertumbuhan di kota menjalar ke daerah pinggiran. Baik karena meningkatnya permintaan akan barang dan jasa, atau karena desentralisasi, akibat disekonomi aglomerasi di pusat kota. Namun, jika pertumbuhan di wilayah perkotaan menyedot pendapatan, pekerjaan, dan karyawan dari wilayah pinggirannya, maka pinggiran akan mengalami penurunan atau yang disebut dengan backwash effect. Sudah cukup menjawab. Oke, good. Thank you. Mas siapa tadi? Mas Gusti. Thank you Mas Gusti. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan terkait materi, mungkin ada yang belum paham. Boleh Bu, saya ingin bertanya Bu. Saya masih penasaran kapan sih Bu perusahaan itu memilih berada di pinggiran kota dan kapan sih Bu perusahaan itu memilih untuk berada di city center tadi Bu? Pertanyaan yang bagus ya Mas Irfan.
Selanjutnya, untuk menanggapi pertanyaan Mas Irfan tadi. Oke, Bu, saya mau coba jawab mungkin ya, saya Vini. Tadi pertanyaannya mungkin kenapa perusahaan-perusahaan itu lebih memilih berada di pinggiran kota gitu ya. Saatnya mereka leave the nest itu kalau setahu saya ketika mereka perusahaan ini udah punya standarisasi tertentu gitu. Jadi bisa jalankan SOP. Good, Vini. Betul. Dia akan leaving the nest atau dia akan keluar dari pusat city center ketika produk sudah standardized. Sebelum standardized, sebetulnya dia akan mengalami maturity ya. Ketika maturity itu dia sudah bisa memproduksi massal gitu. Nah, itu akan berpindah ke suburb atau pinggiran kota. Namun ketika produk sudah standardized, seperti yang dikatakan Vini tadi, itu bahkan tidak hanya di pinggiran kota, dia bisa di rural gitu ya, di pedesaan yang relatif jauh dari kota. Juga kemudian kalau kita bicara region ini sebagai country atau negara, dia bisa kemudian berpindah ke negara-negara lain yang relatively misalnya masih underdeveloped atau developing country atau negara berkembang. Begitu. Thank you Vini jawabannya. Baik. Tadi setelah diskusi dari Mas Irfan, kemudian ada Mbak Vini bisa menjawabnya ya. Kira-kira masih ada nggak nih pertanyaan yang tersisa atau? Saya Bu mau nanya. Ya, silakan. Perkenalkan Bu, saya Alfi. Ini saya ada satu pertanyaan. Jadi tadi saya sempat nyatet Bu tentang product life cycle. Cuma tadi saya sedikit ada miss penjelasan dari yang Ibu sampaikan. Coba boleh tolong jelaskan kembali nggak Bu? Sebenarnya product life cycle tuh gimana sih Bu gitu? Ya, product life cycle teman-teman mungkin masih ingat di ekonomi internasional nih, saya kasih clue-nya. Kan juga Ibu yang ngajar toh? Ya, mungkin teman-teman di sini, ini saya ingat nih, ini Mbak Alia ikut mata kuliah itu kemarin ini. Coba silahkan Mbak Alia. Oke, saya izin menjawab Bu. Dari sepemahaman saya yang tadi Ibu jelaskan itu, kalau produk life cycle itu tuh dia menggambarkan kota sebagai inkubator untuk perusahaan-perusahaan baru yang membutuhkan teknologi baru. Jadi kayak tadi contohnya kan itu teknologi yang awalnya cuma ada di city center atau daerah sekitar kota, nanti lama-kelamaan tuh menyebar ke suburban, rural dan sekitarnya begitu Bu. Ya, good Alia, betul sekali. Mas Alfi mudah-mudahan terjawab ya. Ya, Mas Alfi sudah tertawa puas, berarti terjawab dengan baik. Ya, sekali lagi pada product life cycle itu memberikan argumen bahwa kota ini sebagai inkubator gitu. Kenapa kota? Karena di kota relatively lengkap ya fasilitasnya dan pusat-pusat penelitian, universitas-universitas juga akan berada di kota gitu. Dan ketika inkubator itu menginkubasi sebuah perusahaan itu memulai berinovasi menemukan produk, dia pasti perlu adanya research and development dan itu melimpah di provide di kota-kota, terutama kota-kota metropolitan. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kira sudah cukup clear ya. Dan ini berhubung ya kita kan bulan puasa ya, bentar lagi mau buka, mungkin teman-teman akan segera harus pulang. Maka kita akan akhiri mata kuliah hari ini, sore hari ini, dan ini jangan lupa ya setiap meeting ini kan pasti ada tugas PR ya, seperti biasa ya. Nanti tolong dikerjakan PR-nya ya. Saya sudah upload di MS Teams ya, karena kan semua bahan juga tadi sebetulnya PowerPoint sudah ada di MS Teams. Teman-teman bisa download di situ. PR-nya silahkan dikerjakan, nanti disubmit di pertemuan berikutnya. Dan juga tugas struktural untuk mereview jurnal jangan dilupakan, walaupun itu kelompok. Nanti pada pertemuan kelima kita akan presentasi, mulai presentasi dari kelompok pertama. Oke, sepakat? Oke, baik. Thank you ya semuanya atas kehadiran pada mata kuliah ekonomi regional kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan keempat minggu depan. Oke, thank you. Terima kasih semua perhatiannya. Nanti absensi jangan lupa ya di scan barcode-nya. Oke, sebelum pulang gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.